sebelum duduk, saya seperti biasa ingin memberikan satu kekuatan kepada kita semua dengan satu pernyataan, Tuhan sungguh luar biasa di tengah-tengah kita. Bolehkah hari ini kita katakan kepada orang sebelah kita, Tuhan kita sungguh luar biasa dan Dia ada di tengah-tengah kita. Wow, ya Tuhan yang luar biasa. Ya, silakan duduk. Saya percaya kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kehidupan yang luar biasa adalah merupakan bagian yang direncanakan dalam hidup kita. Pastikan setiap kita yang ada di tempat ini, ya, saudara tidak hanya sendirian, tapi ada orang-orang yang ada di sebelahmu. Ya, coba lihat sebelahnya. Nah, ya, dia adalah sebuah keluarga dan dia adalah saudaramu sendiri. Saya merindukan buat kita semua keluarga besar yang ada di Abal of TCC, jadikan tempat ini sebagai sebuah keluarga dalam kehidupanmu. Di saat engkau masuk dan engkau ada di tempat ini, kita belajar peduli satu dengan yang lain. Ada amin? Ya, coba sekali lagi lihat kiri, lihat kanan. Wah. Ya, kita bersyukur karena ada rekan-rekan, ada sahabat-sahabat di sekitar kita. Pada bulan ini kita belajar bagaimana Tuhan mau kita mengalami titik balik dalam hidup kita. Turning point. Minggu yang lalu, Hendy sudah menyampaikan untuk kita terus berfokus kepada Tuhan dalam hidup kita. Di saat saudara berfokus kepada Tuhan, maka saudara akan melihat ada titik balik yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Saya ingin menyampaikan pada minggu yang kedua ini, dari kitab Yoel pasal yang kedua, pada ayat yang ke-28 sampai pada ayat yang ke-29. Yoel 2, 28, 29. Sebuah pesan dari Nabi Yoel buat kita semua. Dan saya percaya kegenapan dari nubuat ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian, sama-sama, daripada itu akan terjadi apa saudara? Bahwa aku Tuhan akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Dan apa yang terjadi? Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat apa? Mimpi. Teruna-terunamu atau orang-orang muda akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan, ayo sama-sama, Rohku pada hari-hari itu. Sesudah Nabi Yoel menyampaikan pesan ini, terjadilah masa kegelapan. Justru nubuatan ini tidak pernah terjadi pada waktu itu. Dan kemudian bangsa Israel harus menunggu sampai 300 tahun. Karena sesudah dari nubuat ini tidak ada lagi pernyataan Tuhan, tidak ada lagi pesan Tuhan, tidak ada lagi apa yang dikatakan kegenapan dari firman ini. Tetapi sesudah dalam proses 300 tahun lamanya, bangsa Israel berada pada masa-masa kegelapan. Sama seperti, coba lihat semuanya ke depan. Saudara menerima pesan Tuhan, saudara menerima nubuatan dari Tuhan, tetapi kemudian ternyata tidak ada kenyataannya sama sekali. Dan kemudian saudara harus menantikan sekian ratus tahun. Tentunya kita tidak perlu menunggu itu, karena kita sudah tidak ada di dunia ini. Ya, tapi yang saya maksud adalah saudara harus menunggu dalam masa waktu yang begitu lama untuk melihat dan mendapatkan pernyataan Tuhan digenapi dalam hidupmu. Tapi saya mau katakan, janji Tuhan tidak pernah gagal. Kenapa saudara? Karena Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Mari kita lihat. Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18 adalah kegenapan dari Nabi Yoel. Di waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, dan kemudian Petrus mengulang kembali pesan dari Nabi Yoel. Dan inilah yang terjadi dan dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nubuatan yang sama, saya tidak perlu ulangi lagi. Dan ini sudah terjadi dan sungguh digenapi di tengah-tengah pada zaman itu. Jadi saudara tahu ada waktu jeda untuk menantikan pesan Tuhan dan nubuatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah ada pesan Tuhan buat hidupmu? Dan saya mau katakan, tunggulah dengan kesabaran, maka Tuhan akan mengenapi janji-janji dalam kehidupan. Amin saudara. Dan hari ini saya mau ajak saudara melihat ada 4 kelompok yang Tuhan berikan pesan ini. Yang pertama, kelompok yang disebut adalah anakmu laki-laki dan perempuan. Jadi buat anak-anak yang ada di tempat ini adalah pesan buat engkau. Kemudian ada pesan yang kedua kepada siapa? Kepada teruna-teruna. Siapakah teruna-teruna di sini? Orang-orang muda. Orang-orang muda akan mendapatkan pesan Tuhan. Dan kemudian yang tua-tua, ada yang merasa ya ini sudah usia tua, ya saya juga merasa juga sudah cukup tua.
Ya, dan saya percaya saudara, Tuhan memberikan kepada kita semua pesan ini. Dan kemudian kelompok yang keempat adalah hambamu laki-laki dan perempuan. Dan yang sangat menarik kalau saudara perhatikan, anak laki-laki dan perempuan, anak-anak kecil, mereka akan mendapatkan apa? Kegenapan janji Tuhan, yaitu bernubuat. Kemudian kepada orang-orang muda, mereka akan dapat apa? Penglihatan. Atau di dalam bahasa yang lebih tepat lagi, visi. Dan kemudian orang-orang tua akan mendapat apa? Mereka akan mendapatkan mimpi terjadi dalam hidup mereka. Dan saya mau ajak saudara hari ini, mari kita mau hidupi mimpi, visi, dan nubuat Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini saya mau ajak kita melihat ada 3 tokoh yang hari ini mewakili dari 4 kelompok ini. Yang pertama, mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-45 pada ayat yang ke-25 sampai 27. Ini adalah sebuah kisah dan cerita kepada kita semua yang sudah berusia tua. Mungkin kita sudah pada usia 40, 50, atau mungkin sudah 60 tahun. Kita mendapatkan sebuah kisah dan menjadi sebuah contoh buat kita semua. Di dalam ayat yang ke-25 saya bacakan, demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan. Kepada siapa? Yakub, ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Yakub mengalami proses yang begitu berat. Kenapa? Karena dia kehilangan anak yang paling dikasih yang bernama Yusuf. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mari saya mau ajak kita baca sama-sama. Tetapi, ayo kita baca. Hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Saudara, hari-hari ini saya menemukan ada banyak orang Kristen, coba lihat semuanya, Kristen lama, yang sudah mendapatkan pesan Tuhan dalam kehidupanmu. Janji-janji Tuhan sudah diberikan dalam hidupmu. Tetapi sayang sekali, engkau mungkin hari ini sudah mengalami hati yang dingin. Kenapa? Karena saudara memiliki proses pengalaman kekecewaan demi kekecewaan. Saudara melihat bahwa apa yang dijanji Tuhan tidak pernah terjadi dalam kehidupanmu. Dan hari ini saudara, Yusuf adalah anak yang begitu dikasih oleh ayahnya yang bernama Yakub. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yusuf kemudian, kita sudah dengar kisah dan ceritanya, ya kan? Dia mengalami proses di mana dia kemudian dibuang oleh saudara-saudaranya, dan dia tidak lagi menjadi anak yang berada di samping dari orang tuanya. Tapi kemudian sesudah perjalanan yang cukup panjang, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian anak-anak dari Yakub, saudara-saudara dari Yusuf, menceritakan kepada ayah mereka bagaimana Tuhan sudah membuat Yusuf hidup kembali. Saudara, ini berbicara tentang apa? Perasaan orang tua yang merasa anaknya walaupun ada di depannya, tapi dia sudah kehilangan harapan terhadap anak. Dia sudah tidak punya lagi gambaran bagaimana anaknya bisa menjadi pewaris dan pelanjut dari keturunan dia. Saudara, gambaran Yakub adalah gambaran dari banyak orang yang sudah losing their dream. Mereka sudah kehilangan mimpi mereka. Sebagai seorang yang tua, mereka memimpikan anak mereka satu hari akan menjadi anak yang menjadi penerus dan menjadi anak yang membawa kebanggaan bagi keluarganya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi pada ayat 27 berkata demikian. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan lihat baik-baik, dan ketika, mari kita baca sama-sama, dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka apa yang terjadi? Bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka. Saudara, hari ini hati yang dingin versus semangat yang kembali. Mimpi yang mati, orang-orang tua, engkau akan mendapat mimpi-mimpi. Di akhir zaman, Tuhan berkata, buat engkau Kristen yang sudah lama, engkau akan memperoleh mimpi-mimpi yang mungkin hari ini belum terwujud, tapi saya mau katakan, mimpi itu akan kembali lagi terjadi dalam kehidupan. Mimpi itu akan lahir kembali, mimpi itu akan nyata kembali, sehingga dari hatimu yang begitu dingin, dari apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidupmu, tetapi ternyata hari ini bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Dan apa yang dikatakan? Yang dikatakan kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati.
Saya percaya ini adalah gambaran tentang generasi yang lebih tua yang mendapatkan mimpi dalam kehidupan mereka. Dan menjadi generasi yang lebih tua tidak berarti harus punya rambut yang putih. Ya, saudara, ada banyak di antara kita yang sudah terima Yesus 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Dan saya mau katakan hari ini, dengar baik-baik, umur 40, umur 50, umur 60 adalah gambaran tentang bukan waktu manusia, tetapi adalah waktu Tuhan. Dan saya mau katakan, Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidupmu. Tuhan selalu punya alasan untuk hidupmu. Tuhan selalu akan mengembalikan hidupmu dengan mimpi kebangunan rohani yang akan terjadi kembali. Saudara, hari ini mungkin di antara kita sedang bergumul, hati kita menjadi dingin, tetapi sebuah pesan Tuhan kepada kita semua, Amsal 4 ayat 18. Saya mempercayai buat kita yang sudah dalam usia yang tua, atau kita menjadi generasi yang sudah lebih dulu, sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi saya mau katakan Amsal 4 ayat 18 berkata apa? Saya bacakan kepada kita, dan ini adalah pesan buat kita semua. Tetapi jalan orang benar itu seperti apa? Cahaya fajar. Dan ini pesan Tuhan. Tuhan tidak pernah mendesain hidupmu semakin lama semakin gelap. Tapi desain Tuhan buat hidupmu adalah kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara, ini adalah pesan buat hidupmu, pesan buat apa? Buat pekerjaanmu, pesan buat keluargamu, pesan buat pekerjaanmu. Dan hari ini saya percaya mimpi akan menjadi kenyataan dalam waktunya Tuhan. Dan saya meyakini ada kereta yang datang dalam hidupmu. Saudara, kereta apa yang akan datang? Kereta penyertaan. Kereta penyertaan akan datang dalam hidupmu. Dan Tuhan akan menyiapkan kereta ini. Dan di waktu saudara melihat kereta ini datang, maka semangat akan lahir kembali. Saudara, saya percaya kereta ini bukan hanya bicara sekedar ya kereta yang biasa, tapi ini adalah kereta penyediaan profesi yang datang dari Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26, ya, Paulus di waktu dia berkata pada ayat yang ke-19, kita akan menemukan bagaimana Paulus dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Saudara masih ingat kisah dalam Kisah Para Rasul? Dan dia berkata, di waktu dia mendapatkan penglihatan, dan sudah tahu ada jarak yang begitu lama waktu Paulus mendapatkan penglihatan dalam Kisah Rasul 10 sampai Kisah Rasul 26. Ada berapa pasal? 16 pasal, di mana dikatakan Tuhan akan membawa Paulus untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan sebab itu dia berkata dalam ayat yang ke-19, dan saya mau katakan kepada kita semua di tempat ini, lihat semuanya ke depan, mimpi apa yang sedang Tuhan berikan dalam hidupmu, jangan pernah saudara tidak taat di dalamnya. Karena Paulus berkata, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang ada di sorga itu. Kapan penglihatan itu? Kapan penglihatannya? Di Kisah Rasul yang ke-10. Di dalam kisah-kisah yang sebelumnya ada mimpi yang Tuhan berikan, dan dia berkata, tidak pernah aku tidak taat. Amin saudara. Saudara masih ingat kisah tentang Kaleb? Kaleb diberikan janji Tuhan dalam Yosua pasal 14. Saudara masih ingat? Umur berapa Kaleb diberikan janji Tuhan? Umur berapa? Coba kita lihat. Memang ada banyak ayat yang kita mau baca. Di dalam Yosua pasal 14, coba kita lihat. Pada ayat yang ke-12, saudara akan menemukan bagaimana janji Tuhan kepada Yosua. Kepada Kaleb. Dan saudara akan menemukan bagaimana Kaleb, ya, dia memiliki apa saudara? Dia memiliki kesetiaan dengan mimpi yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Walaupun usianya sudah apa? Sudah lanjut. Dikatakan dalam Yosua pasal yang ke-14 pada ayat yang ke-12, janji Tuhan buat siapa? Buat Kaleb saudara. Yaitu oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Saudara pada waktu itu kapan? Pada usia dia 40 tahun. Nanti saudara bisa baca ayat-ayat sebelumnya. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota besar yang berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka. Lalu ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang, sampai ia mengikuti Tuhan Allah Israel dengan apa saudara? Sepenuh hati. Coba lihat ayat 10. Ya, di dalam ayat yang 10 saudara akan menemukan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah apa saudara? Memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah berapa tahun? Mari kita baca sama-sama. Kini sudah 45 tahun sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang mari kita baca, telah berumur berapa? 85 tahun. Ada yang sudah usia 85? Saya yakin sekali tidak ada. Ada yang sudah umur 45? Mungkin sudah ada.
Ya, atau hari ini saudara masih di bawah itu, tapi saya mau katakan, Kaleb mendapat janji Tuhan umur berapa? 40. Berapa lama dia menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidupnya? 45 tahun. Dan usia berapa dia menerima janji itu? 85 tahun. Kereta datang memberikan penyediaan kepada janji Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin Kaleb sudah pernah mengalami hati yang dingin, tapi saya mau katakan, dia tidak pernah berhenti berharap, dan dia selalu percaya bahwa mimpi akan hidup kembali dalam kehidupannya. Saudara, hari ini Tuhan berkata, di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Orang-orang tua akan mendapatkan mimpinya kembali. Saya berdoa buat saudara semua di ruangan ini, buat kita orang tua yang memimpikan anak, memimpikan sesuatu, memimpikan apa yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, mimpikan kembali mimpi itu. Dan Tuhan akan membawa semangat hidup kembali terjadi dalam hidup. Ada amin saudara? Hari ini saya ingin berdoa. Yang sudah usia 40 ke atas, saya mau ajak kita berdiri. 40 ke atas. Saya sudah 40 ke atas. Ya, yang 40 ke atas, coba berdiri saudara. Ya, yang belum, wah ini cukup banyak ya. Jangan khawatir, saya sudah 40 ke atas. Ya, yang 40 ke atas, oh tante, wah, ya, masa 20? Ya oke, mari hari ini coba lihat yang usia 40 ke atas. Saya perlu buat hari ini, mimpi Bapak Ibu akan lahir kembali. Semangat yang mungkin sudah tidak ada lagi, hatimu menjadi dingin, tapi hari ini Tuhan berkata, aku akan mengirim kereta penyediaan dalam hidup. Sama seperti Tuhan mengirim kepada Yakub, dia sudah tidak punya harapan lagi terhadap anaknya Yusuf. Tapi kemudian dia melihat kereta itu datang, dan dia berkata, hatinya, semangatnya kembali lagi. Hari ini saya mau kita berdoa sejenak untuk semua kita yang sudah 40, 50, 60, dan hari ini kita akan berkata, mimpi akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua mimpi-mimpi kami ke dalam tangan-Mu. Kami akan melihat ada turning point. Di waktu kami sudah lemah, tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi harapan. Semua yang kami mimpikan seperti yang tidak terjadi. Pekerjaan, anak, kesehatan, atau apapun dalam hidup kami. Tapi kami berdoa hari ini, terjadilah dalam hidup kami. Bapak, kami percaya kereta penyediaan akan diberikan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau akan mengirimkan kereta itu. Tuhan, Engkau akan mengirimkan provision. Engkau akan mengirimkan penyertaan dan penyediaan yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil. Dan kemudian kami akan seperti Yakub, bangkitlah semangat kami kembali. Maka kami akan melihat mimpi itu menjadi kenyataan. Sama seperti Kaleb sudah mendapatkan pesan Tuhan 45 tahun lamanya, tapi dia tidak pernah berhenti untuk berharap, dan dia percaya itu pasti terjadi dalam kehidupannya. Hari ini Bapak Ibu, mimpi apa yang kau punyai? Hari ini Tuhan berkata, aku akan mengirimkan kereta penyediaan buat engkau. Di dalam nama Yesus terjadilah. Semua kita yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan saudara. Ya, jadi jangan lupa ya, yang sudah 40 tahun ke atas, siap-siap kalau mimpinya menjadi kenyataan. Mimpi akan terjadi kembali. Amin saudara. Sekali lagi berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kemudian pesan Tuhan yang kedua, apa yang Tuhan katakan? Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Ada turning point, ada titik balik di mana orang-orang tua yang sudah lemah atau mungkin semangat sudah tidak ada, tapi kembali Tuhan akan menyediakan kereta penyertaan buat kita semua. Nah hari ini sebuah pesan yang kedua adalah Tuhan berkata kepada teruna-teruna, kepada orang-orang muda, mereka akan dapat apa? Visi. Mereka akan dapat mimpi. Hari ini saya mau katakan kepada kita yang berusia 20 tahun ke atas, 30 tahun, masuk ke 40, 20 sampai 40. Hari ini Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku kepadamu, dan aku akan memberikan penglihatan dan visi dalam kehidupanmu. Hari ini jangan pernah berhenti untuk memiliki visi. Mari kita lihat seorang tokoh dan gambaran dari orang-orang muda pada hari ini. Tokoh populer, narsis, dan sangat-sangat menjadi idola banyak wanita. Dan dia pribadi yang sangat macho. Terlihat dari badannya, terlihat dari kekuatannya, terlihat dari dambaan banyak wanita. Dan kita kenal dengan seorang tokoh yang bernama Simpson. Simpson menjadi tokoh legendaris sampai hari ini. Memberikan sebuah gambaran seperti Hercules. Memberikan gambaran seorang tokoh yang heroik, superhero.
Atau kalau boleh dilukiskan adalah gambaran dari Avenger pada hari ini. Ya, gambaran seorang tokoh yang didambakan oleh banyak wanita karena dia punya kekuatan, dia menggunakan tulang keledai, dia bisa menghancurkan 3.000 orang sekaligus. Dia menjadi seorang yang didambakan, kenapa? Karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa, merobek singa. Kemudian dia memiliki apa? Kemampuan, ya kan? Melakukan berbagai hal yang tidak bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda pada zaman itu. Dan saya mau beritahu kepada kita semua sudah tahu cerita tentang Simpson. Simpson memiliki sebuah gambaran tentang orang-orang muda yang lebih cenderung memilih dunia daripada memilih Tuhan. Dan saya mau katakan, Simpson adalah gambaran apa? Pertempuran seorang pemuda, pertempuran orang muda kepada keluarganya sendiri. Pertempuran seorang yang masih muda dengan siapa? Dengan teman-teman wanitanya. Pertempuran seorang muda bicara tentang karir, kehebatan, dan prestasi yang dia punya dalam kehidupannya. Dan Simpson menjadi dambaan, dan dia mendambakan dirinya menjadi seorang yang menjadi superhero pada zaman itu. Dan saudara mesti tahu bahwa musuh Simpson, dengar baik-baik, orang muda, dengar baik-baik, musuh dari hidupmu adalah bukan dari luar, tapi dari dalam. Musuh Simpson yang paling pertama mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat 4. Musuh dari Simpson adalah dari dalam, bukan dari luar. Di waktu Simpson, dia melihat, dia mencintai seorang wanita. Tetapi kemudian pada Hakim-Hakim 14 ayat 4, sayang sekali Simpson tidak memiliki ayah ibu yang mengerti bahwa ada pesan Tuhan dalam kehidupan Simpson. Sebab itu saya mau katakan, orang-orang tua, dengar baik-baik, ada pesan Tuhan buat anak-anakmu, dan percayalah bahwa anak-anakmu ada di dalam rencana Tuhan. Dan jadilah orang tua yang menyiapkan anak-anakmu dalam pesan Tuhan. Tetapi pada ayat itu, ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu dari Tuhan asalnya. Saudara, apa yang maksud dari Tuhan? Coba kita lihat ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang ketiga, tetapi ayah dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya yang muda, umur 20 sampai 40. Baca sama-sama. Saudara, saya yakin kita umur 20 sampai 40, tapi suara kita seperti 50 sampai 60. Coba katakan sama-sama lagi. Ini adalah godaan asmara pada hari-hari ini. Godaan di awal TCC adalah saudara masih muda dan saudara semua punya tantangan dari dalam, yaitu apa? Rasa suka. Kalau tidak ada rasa suka, saya agak sedikit khawatir. Saudara menyukai lawan jenis itu sangat baik. Yang menyukai sejenis tidak jelas. Dan Simpson pada waktu itu dia menyukai lawan jenis, dan dia berkata kepada orang tuanya, dia cukup dekat sebenarnya kepada orang tuanya. Makanya saya selalu percaya di waktu saudara hari ini engkau jatuh hati, engkau cinta kepada seseorang, belajarlah selalu konseling dengan orang tuamu. Amin. Bicara orang tua adalah bicara tentang apa juga? Orang tua rohani, pembina rohani, pemimpin rohani. Saudara mesti belajar untuk konseling dengan mereka. Jangan saudara berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Dan dikatakan apa? Dan dikatakan, Simpson bilang, Papa, saya suka banget sama dia, saya cinta habis sama dia. Tapi ayahnya berkata apa? Karena ayah ibunya tidak tahu bahwa hal itu dari Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus apa? Cari gara-gara. Ternyata menikah untuk cari gara-gara. Jangan-jangan ya, menikah cari gara-gara kan? Ya, tapi Tuhan memang sengaja supaya Simpson menikah dengan orang Filistin. Supaya apa? Supaya ada rencana Tuhan yang terjadi. Karena pada masa itu kenapa? Karena orang Filistin menguasai orang Israel. Dan saudara perhatikan baik-baik. Simpson adalah gambaran tentang apa? Gambaran tentang orang muda yang hari ini engkau memiliki tantangan dari dalam. Yaitu apa? Dari keluargamu sendiri. Engkau punya tantangan dari sisi asmara. Engkau punya tantangan dari sisi kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan ada banyak apa? Ada banyak hal-hal yang engkau lihat. Makanya dapat penglihatan, bukan mimpi. Kalau mimpi nggak real, tapi penglihatan langsung di depan mata. Waktu di awal di sisi langsung lihat, langsung jatuh hati. Nah itu. Dan itu menjadi tantangan. Seringkali kalau sudah berada di dalam gereja, jatuh hati, kemudian sesudah itu hatinya benar-benar jatuh. Alias apa? Karena sesudah dalam perjalanan ternyata tidak cocok, dan kemudian akhirnya kita meninggalkan gereja. Saudara, itu menjadi tantangan buat kita semua. Dan saya percaya gambaran Simpson adalah gambaran tentang diri kita. Tapi saya mau katakan hari ini, Simpson akhirnya mengalami apa? Di dalam perjalanannya, di dalam kehidupannya, dia mengalami kehidupan Hakim-Hakim 16 ayat 25 sampai 31. Mari kita lihat. Sangat menyedihkan sekali karena Simpson akhirnya di dalam cerita kehidupannya,
memberikan sebuah gambaran tentang apa? Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggilan Simson untuk melawak bagi kita. Kenapa saudara? Karena Simson, ya Pak, dia melawak di depan mereka, menyuruh dia untuk berdiri di antara tiang-tiang. Saudara bayangkan Simson yang begitu gagah perkasa menjadi Oprah Van Java. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Apa yang dikatakan lagi? Ayat 27, surah yang baca. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Soto Simson adalah gambaran tentang orang muda yang berhadapan dengan dunia entertainment, berhadapan dengan dunia hiburan. Ada banyak godaan di dalamnya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan itu juga apa? Kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Dan kalau sudah menemukan di dalam ayat yang sebelumnya, Simson mengalami apa? Matanya dibutakan, matanya dirusak. Saya mau beritahu, lihat semuanya anak-anak muda, your vision, visi mata hidupmu dirusak oleh karena jangan-jangan di keluarga, dari orang tua, dari asmara, dari dunia yang menghibur hidupmu, dari tantangan-tantangan kenikmatan yang ada. Dan saya mau beritahu, hari-hari ini banyak orang muda yang mati di dalam visi. Kenapa? Karena tawaran dunia lebih menarik buat kehidupan. Dan saya mau beritahu kepada saudara, Amsal 29 ayat 18 kita nggak usah baca. Bila tidak ada visi, maka liarlah. Hidupmu orang-orang muda 20-40, kalau kau nggak punya visi, hidupmu hanya ikut siapapun juga, dan akhirnya engkau mendapati kenyataan kekecewaan, kefrustrasian, dan akhirnya matamu buta. Kau tidak punya penglihatan sama sekali, dan kau tidak bisa lihat apapun lagi dalam kehidupan. Apa jawabannya? Mari kita lihat. Simson pernah mengalami satu kali, dan saya percaya ini adalah gambaran buat hidup kita. Hakim-Hakim 15 ayat 18-19. Di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 18-19 dikatakan, ketika Simson sangat haus. Ini sebuah kisah dalam perjalanan dia. Sebenarnya di dalam hidup kita ini punya milestone-nya. Kita ada apa? Ada bagian yang Tuhan sudah katakan bagaimana supaya engkau menang di dalamnya. Ketika Simson sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan. Mari kita baca. Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan apa? Kemenangan yang besar itu. Dengar baik-baik, orang muda, hari ini Tuhan mendesain hidupmu mengalami kemenangan. Amin. Visi membawa kemenangan. Tetapi di waktu engkau buta dalam visi, kau tidak bisa melihat lagi penglihatan, apa yang terjadi? Hidupmu makin lama makin binasa dan liar. Tapi dikatakan di sini, kemenangan yang besar itu disediakan. Mari kita baca. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Dan ini ayat yang saya mau beritahu kepada orang-orang muda. Ini jawabannya. Kemudian Allah apa? Membelah liang batu yang di lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Mari kita baca. Simson minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru yang sampai sekarang masih ada di kota Lehi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan Tuhan buat kita semua, datanglah kepada mata air yang menyegarkan kita kembali. Di waktu engkau datang kepada mata air, siapa? Intimlah dengan Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Dialah yang akan memberikan kesegaran kembali dalam kehidupan. Kata mata air di sini, saudara, dituliskan dalam bahasa Inggrisnya place of refreshing. Ini bukan sekedar saudara menikmati leisure, tetapi ada refreshing dalam hidup. Hari ini saya berdoa, coba lihat semuanya, saudara akan mengalami refreshing kembali. Saudara akan disegarkan kembali. Ada amin? Engkau akan disegarkan kembali. Saya berdoa buat anak-anak muda yang hari ini, yang lagi letih, lesu, berbeban berat, engkau lagi tidak tahu mau kemana. Hari ini Tuhan berkata apa? Tuhan akan memberikan mata air yang menyegarkan, memberikan kekuatan dalam hidup. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Bolehkah saya undang yang umur 20 sampai 40 berdiri sebentar? Saya minta tim musik juga kalau boleh. Yang umur 20 sampai 40.
Saudara merasa umur sekian? Atau ada yang merasa masih di bawah itu? Umur 20 sampai 40. Saya berdoa. Dengar baik-baik. Simpson challenge dari dalam keluarga. Mengalami konflik dengan orang tua. Mengalami apa lagi? Asmara yang tiada hentinya. Mengalami apa lagi? Mengalami kenikmatan hidup. Dunia hiburan. Dunia kepriaan. Dunia dambaan dari orang-orang muda. Tapi hari ini saya mau katakan, jangan sampai semua itu membunuh visi. Visi adalah bagian yang Tuhan mau berikan buat hidup. Tuhan mencurahkan rohnya dan dia akan memberikan penglihatan itu kembali. Kau akan memiliki visi kembali. Dan kau akan tahu, seperti firman Allah berkata, orang yang memiliki visi, maka hidup mereka semakin hari semakin seperti rembang tengah hari. Hari ini saya mau kita berdoa. Saya mau berdoa karena ini majority yang ada di Abal of DCC. Ini godaan terbesar. Kenikmatan hidup. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup. Tapi mungkin seringkali kita tergoda dan kita jatuh di dalamnya. Kita jatuh di dalam hubungan lawan jenis. Kita jatuh di dalam hubungan dengan dunia ini. Kita hidup dengan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia sehingga kita tidak bisa melihat lagi visi Tuhan. Bapak di surga, hari ini kami berdoa. Bolehkah saya minta yang orang-orang tua yang tadi sudah didoakan, kita arahkan tangan kepada orang-orang muda, orang-orang yang usia 20 sampai 40 ini. Bapak, kami berdoa hari ini. Mari kita arahkan tangan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau kita arahkan kepada mereka. Bapak di surga, hari ini kami berdoa agar mereka memiliki kehidupan yang berfokus kepada mata air kehidupan itu. Mereka di waktu menjadi haus. Saudara haus dengan apa? Mungkin kita begitu haus akan kesuksesan. Kita haus akan pekerjaan kita menjadi perform. Kita haus akan kita dicintai, dikasih oleh orang lain. Kita begitu haus akan banyak hal dalam hidup kita. Tapi hari ini firman Allah berkata, datanglah kepada mata air yang sejati. Mata air yang akan menyegarkan engkau kembali. Mata air yang akan memberikan kekuatan itu kembali. Dan hari ini di dalam nama Yesus terjadi dalam hidupmu. Hari ini saya berdoa, kami berdoa, kami orang-orang yang sudah lebih tua, kami berdoa buat mereka yang berusia 20 sampai 40. Firman-Mu akan digenapi dalam hidup mereka. Roh Tuhan akan dicurahkan kepada semua manusia. Dan orang-orang muda akan mendapatkan visi kembali. Di waktu mereka mendapatkan visi, mereka akan punya semangat kembali. Mereka akan tahu melangkah yang benar dalam hidup mereka. Mereka akan berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terjadilah Bapak. Saudara, apa yang jadi visi dalam hidup? Hari ini Tuhan berkata, bayar harganya untuk visi. Jangan didistrak, jangan dialihkan oleh karena kenikmatan sesaat. Tawaran-tawaran menggiurkan yang membuat engkau tidak bisa fokus pada visi itu. Hari ini di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, dan kiranya orang-orang muda yang ada di tempat ini, mereka akan memiliki visi kembali. Mereka akan melihat penglihatan yang jelas. Mereka akan menjadi orang-orang yang mengubah dunia. Mereka akan menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan yang besar. Dan mereka akan membayar harganya. Mereka akan menjadi generasi yang melakukan kehendak Bapa tepat pada zamannya. Seperti Daud Tuhan melakukan kehendak Tuhan tepat pada zamannya. Di dalam nama Yesus. Hari ini saudara akan menerima penglihatan itu kembali. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Semua kita yang percaya berkata, amin. Berikan sekali lagi kemuliaan kepada Tuhan. Sebelum kita tutup, katakan kepada sebelahmu, punyai visi kembali. Punyai visi kembali. Silakan duduk saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara tahu pesan Tuhan apa? Kepada orang tua, mimpimu akan kembali. Ada semangat yang dibawa kembali. Mimpi yang mati akan lahir kembali. Orang-orang muda, penglihatan dalam hidupmu, visi tidak akan pernah dijual dengan harga murah. Jangan pernah jual visi dengan harga murah, tapi juallah visi dengan hidupmu. Dan yang ketiga, firman Allah berkata apa? Sebuah kisah yang saya mau kita lihat, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 17 sampai yang ke-22. Saudara, ini kisah tentang siapa? Anak-anak di bawah usia 20 tahun. Buat kita yang usia di bawah 20 tahun,
Hari ini orang tua yang bawa anaknya. Saya berdoa biar kiranya kisah ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Kisah siapa? Kisah Elia dengan janda. Yang dia memiliki apa? Dia memiliki problem dalam keuangannya. Dia nggak bisa bikin lagi roti. Tapi kemudian dia disuruh bikin roti. Lalu dia mengalami mujizat apa? Dia mengalami mujizat bahwa tepung dan roti, tepung, roti, dan minyak tidak pernah habis dalam hidupnya. Tapi gak cukup, dia mengalami lagi problem apa? Saya bacakan. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang ke Maria abdi Allah? Coba lihat baik-baik kalimat ini. Mari kita baca. Singgahkah engkau kepadaku? Coba perhatikan kalimat ini apa? Untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Saudara tahu, ini gambaran tentang apa? Banyak sekali orang-orang tua hari ini, sadar tidak sadar, buat anak-anak di bawah 20 tahun. Hari ini, seringkali orang tua tidak bisa membawa potensi anaknya menjadi maksimal. Kenapa? Karena ada banyak kesalahan-kesalahan orang tua, atau mungkin kesalahan anaknya, dan kemudian anaknya menjadi mati secara rohani, dan kemudian mereka tidak lagi mau diingatkan oleh kesalahan itu. Saudara tahu, janda ini merasa sepertinya Elia mau mengingatkan kembali kesalahannya, dan dia mau menyembunyikan anaknya. Saya mau beritahu hari ini, dengar baik-baik, jangan sembunyikan anakmu. Hari ini anakmu adalah rencana Tuhan. Anakmu ada di dalam panggilan Tuhan. Jangan karena orang tua merasa aku punya kesalahan sehingga aku nggak bisa lagi, aku akan tutup anakku, tapi satu hari anakmu lebih mati lagi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ayat 19, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Caranya gimana? Bawalah anakmu dimentor oleh orang lain. Dan apa yang terjadi? Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawa naik ke kamar di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ayat 20, mari kita baca. Sesudah itu Elia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang? Ya, jadi orang yang numpang tapi bikin sial dengan membunuh anaknya. Lalu apa yang terjadi? Ayo kita baca 21. Lalu Elia mengunjurkan tangannya. Saudara tahu badannya mengunjurkan itu apa? Dia tidur meniduri. Setelah meniduri dalam artian dia itu taruh badannya itu melengket dengan anaknya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengar, mari kita baca, permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Hari ini saya mau beritahu, anak-anak yang sudah mati akan lahir kembali. Apa maksudnya? Ini bukan bicara secara jasmani, tapi secara rohani. Siapkan anakmu dalam visi yang besar. Anak-anak muda yang mungkin mati dalam kesalahan orang tuanya, atau mungkin ada kesalahan anak yang orang tua berusaha tutupi. Tapi hari ini saya mau katakan, hari ini izinkanlah ada nabi yang membimbing anak. Izinkanlah ada hamba Tuhan. Izinkanlah orang-orang yang berohani, yang apa saudara, yang mendidik anakmu sehingga anakmu akan hidup kembali. Apa yang dikatakan? Firman Allah, anakmu laki-laki akan berubah. Saya percaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang membawa pesan Tuhan buat keluarga, buat gereja, buat dunia ini. Hari ini dengar baik-baik, biar kiranya kita memberikan urapan Tuhan buat mereka. Makanya kami berdoa buat pelayanan di Kega, pelayanan buat anak-anak. Kita berdoa supaya kita menemukan orang-orang yang tepat untuk mendoakan mereka, supaya mengurapi mereka. Seperti Elia, dia mengunjuri, artinya apa? Dia menaruh badannya, connect, kena saudara dengan anak yang mati ini. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak ini bangkit kembali. Kenapa? Karena ada urapan Tuhan dari Elia kena kepada anak ini. Saya berdoa hari ini buat anak-anak di bawah 20 tahun, boleh berdiri? Ya, di bawah 20 tahun. Termasuk anak saya dong. Oh, kurang confidence. Ya, di bawah 20 tahun. Yang di bawah 20 tahun hari ini, kita di bawah 20 tahun. Ada yang bawa anak-anaknya, Jojo di bawah 20 tahun. Nah, hari ini saya mau hari ini orang tua tumpang tangan sama anak ini. Tapi saya juga minta pemimpin-pemimpin di gereja ini, ayo tumpang tangan buat anak-anak ini. Langsung tumpang tangan buat mereka.
Ya, Bapa di surga, hari ini kami datang kepadamu. Kami tumpang tangan di atas kepala mereka, saudara. Tumpangan tangan di atas kepala mereka. Minta urapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Ya, buat anak-anak yang ada di tempat ini, ya siapapun yang ada di ruangan ini, yang sudah berdiri, boleh saya minta ada yang doakan mereka. Ya, tumpangan tangan buat mereka. Di dalam nama Yesus hari ini, Bapak. Buat anak-anak di bawah 20 tahun, yang mereka hari ini, mereka dijanjikan oleh Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan kembali. Terjadi, Bapak, dalam hidup mereka. Yes, yes Tuhan. Terjadi, Bapak. Tidak ada yang mustahil di hadapan. Kami percaya, Bapak, ini yang dikatakan turning point. Tuhan, Engkau akan membawa titik balik kembali. Anak-anak akan kembali bernubuat. Kami akan melihat anak-anak nanti di Kega, di dalam gereja anak mereka akan bernubuat buat generasi mereka. Di dalam nama Yesus terjadi. Buat anak-anak kami yang ada di Kega, yang di ruangan sebelah, mari kita arahkan tangan kita juga, saudara, ke sebelah dari ruangan ini. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau menyiapkan mereka menjadi generasi yang profetik, generasi yang bernubuat, generasi yang menyampaikan pesan Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah turning point buat anak-anak kami. Anak-anak mereka akan dipakai oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Leadership is a craft, and gaining mastery over our leadership skills requires intentionality. No one drifts their way into becoming a better leader. We hone our leadership gifts by placing ourselves in intentional growth environments. If you want to be a better leader, you need to go where leadership is taught, and the payoff is huge. Let me introduce you to the lineup for this year's Global Leadership Summit. I remember the day when I got an email from my daughter Sean, and she came across an author named Brené Brown. And she's done research in the field of shame and guilt and how do you lead by lifting people instead of shaming people. I think she's going to be one of the big surprise hits of the summit this year. I can't wait for her talk. Colin Powell is a reflective and thoughtful leader. He's an amazing person. And I called him in hopes that he would come back live. It was one of the quickest conversations I've had with a world-class leader. He said, Bill, I'd love to. What are the dates? When I saw the background of a particular individual, I learned that this individual had gone from being a virtually unknown minimum wage worker into one of the most successful Hollywood producers of our day. He's the producer of Survivor, The Voice, Shark Tank, and that the reason why he wanted to meet with me was because he wanted to take his money and his expertise and make the name of Christ better understood and appreciated worldwide. I thought, are you kidding me? Who does this? And the person I'm talking about is Mark Burnett. In my opinion, Andy Stanley is probably in the top 1% of effective pastors in the entire world. His wisdom comes straight from his gut. I mean, he lives it. He works in the church every day, every week, every month. We've had Andy at the summit in the past. Every single time, he rings the bell. That's a look into the world-class leadership faculty that our team has put together. I had the opportunity to do the opening session. The full faculty includes Colin Powell, Andy Stanley, Mark Burnett, Oscar Murillo, Patrick Lencioni, Henry Cloud, Brené Brown, Vijay Govindarajan, Joseph Brennick, Bob Goff, Chris Brown, and Liz Wiseman. You're a leader. It's your job to keep your passion hot. Do whatever you have to do. Go wherever you have to go to stay fired up as a leader. See you at the summit. Ya, baik saudara,
akan diadakan acara Global Leadership Summit ya. Jadi saudara yang hari ini ingin belajar tentang dunia kepemimpinan atau bahkan sudah memimpin, bahkan sedang belajar, kami sangat mendorong saudara bisa ikut hadiri acara ini. Ini adalah acara gabungan dari berbagai gereja, semua gereja. Diadakan hari Jumat dan Sabtu tanggal 22 sampai 23 November itu di gedung Tribeca lantai 1 di auditorium Podomoro City Central Park. Biaya investasinya adalah sebesar 600.000 dan ada kabar baik buat setiap saudara yang hari ini sebagai leaders di tempat ini. Dari awal seharusnya saudara harus menginvestasikan 150.000, tapi hari ini khusus DCC, saudara sebagai leaders di tempat ini, saudara DCL, saudara akan di-free-kan. Jadi itu kabar baik buat saudara ya. Memang DCC kalau kasih karunia free terus ya. Kok cuma segitu doang punya? Saudara jangan tapi nggak daftar ya, habis ini daftar. Bagi yang leader, saudara, khusus yang leader, saudara daftarkan diri saudara dengan jujur ya. Nanti daftarkan. Kemudian buat saudara yang hari ini sebagai jemaat, saudara daftarkan langsung dengan Febe. Itu di Sekretariat Barat ya, teleponnya ada di sana mungkin. Di saudara bisa hubungi Sekretariat Barat, telepon saudara bisa catat 565-6634 atau 565-6635 ya, paling melambat sampai Selasa 19 November ditunggu pendaftaran saudara. Acara ini sangat bagus, saudara, saya ikut beberapa kali. Menurut saya kalau saudara ada di dalam dunia kepemimpinan dan saudara juga sedang ingin belajar soal kepemimpinan, saudara, acara ini akan sangat baik buat saudara, karena setiap kali saya ikut acara ini selalu ada inspirasi yang baru buat kepemimpinan kita. Jadi saudara tolong siapkan waktu, saya dorong, saya encourage jemaat ini bisa ikut menghadiri acara ini. Amin? Ya. Dan yang kedua, yang terakhir adalah saudara, hari ini kita akan melakukan baptisan air buat saudara yang kemarin sudah ikut champion gathering dan memutuskan untuk dibaptis. Berapa orang yang bisa saya lihat hari ini memutuskan untuk dibaptis? Bisa angkat tangan? Mana? Ada sih katanya 4 orang. Ya, 1 di sana. Kita kasih applause saudara. 2, oke, di sana. Mana lagi? Boleh berdiri nggak ya? Kita kasih semangat buat mereka memutuskan hari ini dibaptis. 1, 2, ada 3, 4 orang hari ini. Ya, kayaknya malu-malu ya. Ya sudah, nggak apa-apa, angkat tangan aja. Oke. Anyway, saudara, kita akan melakukan baptisan air di PIK Paneda Kapuk. Sebelum kita melakukan baptisan, kita akan ada briefing sebentar, sekitar 15-20 menit di ruangan ini. Jadi saudara yang mau dibaptis, saudara jangan tinggalkan tempat. Dan saya dorong saudara yang satu konsen dengan teman-teman yang mau dibaptis, tolong kalau bisa ikut hadir untuk memberikan dukungan, karena nanti waktu kita di kolam kita akan mendoakan sama-sama orang-orang yang dibaptis. Jadi saya minta DC-DC-nya bisa menemani. Kemudian saudara, buat saudara yang ingin dibaptis, tolong saudara juga bisa hadir ya. Kami mengundang saudara untuk dibaptis. Kalau saudara memang ingin dibaptis, saudara nggak ikut champion gathering, tapi saudara ingin dibaptis, saudara boleh hadir di briefing, karena kita akan menjelaskan tentang baptisan itu sendiri. Nah, habis itu saudara silakan mengambil keputusan apakah mau dibaptis atau tidak, gitu ya. Jadi ini terbuka, bukan hanya buat yang champion gathering, tapi juga buat setiap orang ya. Standarnya adalah bagi kita adalah saudara mengalami arti baptisan itu sendiri, bukan hanya sebagai ritual, bukan sebagai kewajiban agama. Amin, saudara. Oke, saya undang kita bagi berdiri, kita mau tutup ibadah.